Guru SD Negeri Paragon 140. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Paragon 1 Pati. Dan selawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dalam kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, di saya selaku membawa acara akan membacakan acara pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan sambutan-sambutan, acara yang ketiga doa, dilanjutkan acara ini dan penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga menjadikan acara hari ini lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan dari pengajar praktik Ibu Budaya Lestari, yaitu Ibu Dora Resiana Mujiani SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Paragon 1. Selamat siang, terima kasih buat waktunya. Saya minta maaf sebagai PP yang mengganggu waktu panjenengan semua untuk bisa membersamai CGB saya, Budaya Lestari, dan saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktu untuk bisa membersamai CGB saya di diseminasi budaya positif di modul 1.4, di mana di sini CGB akan menjelaskan dan sedikit berbagi praktek balik kepada panjenengan semua tentang pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD sampai ke budaya positif. Semoga apa yang dilakukan CGB saya hari ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua dan bisa panjenengan terapkan di sekolah, khususnya di kelas panjenengan semua. Dan apabila panjenengan mau bertanya, mau sharing, kami terbuka. Ada kritik dan saran pun kami terbuka untuk kebaikan ke depan CGB saya, maaf. Karena kita di sini semua belajar Bapak Ibu, dan semoga semangat dari CGB di Paragon ini juga membawa semangat juga bagi Bapak Ibu yang belum CGB untuk mau bergabung dengan kami sebagai CGB guru penggerak untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu yang saya harapkan. Semoga hari ini ada manfaatnya untuk panjenengan semua, terbuka untuk mau ikut CGB selanjutnya, bukan begitu ya? Karena jangan dilihat susah kok waktunya dan sebagainya, tidak Bapak Ibu. Proses itu memang tidak mudah, tapi hasilnya yakin pasti indah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dora Resiana Mujiani SPD yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya adalah acara doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Arbain SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni yang saya hormati sebagai calon guru penggerak
dengan sebagai penyelenggara acara ini, dan juga Ibu Dora juga membimbing acara diseminasi ini, dan juga semua guru calon guru Dora yang lain, dan juga teman-teman guru yang saya hormati, dan juga sivitas akademika yang guru juga saya hormati. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dalam penyelenggaraan diseminasi budaya positif di sekolah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ardini bima qadaita li wa barik li bima qaddarta hatta aqulu la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Akhirnya akhirnya waktu sholat berubah ini proses dari wajah kemudian berbagai hal dilakukan berupa keberanian pelajaran dan juga ilmu dalam dari hikmah dari kegiatan diseminasi budaya positif di siang hari ini. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Robbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Robbana tu'akhidhna wa la ta'khudhna bi ma'rufana firana wa rahmana hatta maulana famsina al-kafirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ibu Rasul Dilanjutkan acara selanjutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Indrayani Hestari SPD. Sepenuhnya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Antara ngantuk atau tidak ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun tujuan saya di sini selain berbagi ilmu, saya juga ingin berbagi praktik baik tentang hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini tentunya saya tidak berjalan seorang diri dalam program yang saya ikuti saat ini, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Saya memiliki fasilitator, yaitu Ibu Tri Mulyani Justisio. Beliau adalah fasilitator yang mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Selain itu, tentunya kita tidak asing lagi dengan Ibu Dora Resiana Wijayanti. Beliau adalah salah satu guru di SDN Patil 02 yang juga bertugas sebagai pengajar praktek saya selama 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat anak. Kodrat anak di sini yaitu adalah kodrat alam dan juga kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan dapat menuntun tumbuh atau hidupnya
hidup dan tumbuhnya kekuatan potret anak. Jadi di tujuan pendidikan ini juga kita diingatkan bahwa sebagai guru itu kita tidak hanya menuntut atau meminta anak dapat melakukan sesuatu, tapi kita juga bisa membersamai sesuai dengan perkembangan baik potret alam maupun potret zaman. Selain itu, pada tujuan nasional pendidikan sesuai UUD 45 alinea 4 dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Kaitannya dalam modul yang saya pelajari hari ini yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita juga di sini sama-sama tahu bahwa arus globalisasi yang ada tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga ada dampak negatif. Kita bisa melihat bahwa anak-anak itu terkadang memiliki rasa kurang hormat kepada orang yang lebih tua, atau kalau istilahnya itu unggah-ungguhnya itu kurang, karena salah satunya disebabkan dengan adanya arus globalisasi. Nah, di sini tugas kita dalam mengimplementasikan budaya positif adalah salah satunya agar anak-anak tersebut menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru tentunya kita semua sudah di luar kepala deh 6 dimensi pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu apa saja? Biar nggak ngantuk ini kita sambil tanya jawab. Sambil nyanyi Bu. Ya sambil nyanyi yuk. Yuk, dipimpin baris yuk. Iya dipimpin baris. Baris ya Bu. Ya, Kita nyanyi yuk. apa Bu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila Bu. Biar nggak ngantuk Bu. Iya, Bu. Berdiri, kita berdiri semua. Ya, biar kelihatan Bu. Berdiri Bu. Bapak boleh saya kita nyanyi Bu. Ya. Ya, Ayo, ya. ayo. Nah, ada dibantu Bu Indra. Oke, yuk. Pak Wahyu berdiri Pak. Pak Wahyu berdiri. Oh, sudah. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar prinsip. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar prinsip. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke. Monggo, persilakan duduk kembali ya. Tadi sudah kita nyanyikan bersama tentang profil pelajar Pancasila. Kita ingat betul bahwa ada 6 dimensi pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan apa? Bernalar prinsip. Itu adalah tugas saya dan juga panjenengan semua. Jadi tanpa panjenengan semua sebagai warga sekolah, warga SDN Paniai 01, kewajiban kita itu adalah supaya kita berkolaborasi bersama, mempraktekkan dan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Mengingat hal tersebut perlu menjadi perhatian kita bahwa selain itu menurut hati bahwa untuk mewujudkan siswa yang merdeka perlu adanya proses menumbuh kembangkan rasa disiplin dalam diri murid untuk mewujudkan baik motivasi secara internal maupun juga eksternal. Adapun konsep modul budaya positif yang saat ini saya pelajari meliputi 7 hal, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tentunya hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tidak
Bapak Ibu semua, apalagi seperti Pak Jangkar yang sudah menjadi seorang guru penggerak, Bu Aris yang juga saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak bersama saya dengan Bapak Ibu yang lain. Selanjutnya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga di sini diharapkan bahwa setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan kepada anak untuk belajar satu hal saja, misalnya hanya dengan membaca saja, atau dengan menulis saja, atau mungkin dengan penyanyi saja, tetapi kita bisa menyediakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman supaya murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol murid terhadap murid. Menurut Dr. William Glaser, ada 4 perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lantas apa makna disiplin? Jadi di sini saya jelaskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka ikut suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin merupakan suatu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, ini salah satu poinnya. Jadi kita mengajak anak-anak ya untuk melakukan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena kita paksa. Ibaratnya kalau kamu tidak melakukan, kamu akan saya. Itu adalah contoh-contoh bentuk memaksa. Atau mungkin awas ya, kalau kamu tidak ikut dengan perintah guru berarti kamu akan saya hukum. Nah, itu adalah contoh-contoh memaksa. Padahal di sini diharapkan disiplin itu membuat anak itu bisa bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Dalam artian dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kesadarannya sendiri. Nah, ada pun selain itu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang dianggap baik seperti bertanggung jawab, kerjasama, kepedulian, kebersihan. Ya, misalnya nilai kebersihan, kita mengajak anak untuk melakukan piket kelas, atau mungkin mengajak anak membuang sampah pada tempat. Nah, saya lanjutkan kembali nilai sebelumnya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Tujuan kita sebagai pendidik menerapkannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di sini tadi. Dan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
zamannya lagi mengancam anak. Ya, kita tidak boleh lagi mengancam, menekan, memaksa. Saya sampai hari ini masih teringat statement anak saya yang kecil. Jangan suka menekan mental anak, katanya dari Pak Arif kalau saya tahu. Lu kamu kok dapat kata-kata seperti itu dari mana? Katanya dari Pak Arif mah. Katanya orang tua itu gak boleh menekan mental anak. Kamu tahu maksudnya? Ya gak boleh maksa-maksa. Kalau aku gak mau ya sudah. Ya. Tapi di situ saya sebagai orang tua punya pengertian. Itu artinya harus mau bertanggung jawab, menyadari, melakukan segala sesuatu yang sudah disepakati bersama. Walaupun orang-orang di sekitar, bapak ibu guru atau orang tuanya tidak memaksa untuk melakukan. Tujuan disiplin positif menurut saya ada dua. Setelah kemarin saya sempat sharing dengan UPP ataupun Aris yang saat ini sama-sama mengikuti kegiatan pendidikan bersama saya dengan Pak Zakar ataupun juga bapak ibu guru yang lain. Ada dua tujuan disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi pada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Saya sering tanya ke anak-anak didik saya, kamu besok pengen jadi apa toh? Tidak sedikit dari mereka yang bilang jawabnya nggak tahu. Terus kamu besok mau ngapain? Nggak tahu Bu, yang penting hidup, bisa makan, bisa bernapas, selesai. Ya, jadi mereka itu nggak tahu apa yang mereka inginkan, apa yang cita-citakan. Ternyata dari hal-hal seperti itu saya membimbing mereka. Kamu sukanya apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk meraih hal itu? Apa yang bisa didukung oleh orang tua atau gurumu di sekolah? Jadi lebih kita sebagai seorang pendidik itu menuntun atau menggiring anak-anak supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Karena apa yang kita inginkan sebagai orang tua ataupun guru belum tentu juga diinginkan oleh anak. Karena itu perlunya kita bertanya, berkomunikasi aktif dengan anak, yaitu supaya kita tahu mereka itu inginkan itu menjadi apa. Ya, dan tugas kita adalah tentunya memfasilitasi, menggiring, menuntun, ya, dan mengarahkan. Karena kadang tidak semua anak juga itu punya keinginan yang betul, atau mungkin juga keinginan mereka itu kurang tepat. Nah, di situ tugas kita itu bukan memaksa, tetapi menuntun, mengingatkan, mengiring anak-anak itu. Kemudian yang kedua adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan sampai kita punya anak-anak didik yang ibaratnya apa ya? Mereka tidak ngajeni awak dewe, ya, tidak menghargai dirinya sendiri. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat, pelajar yang pintar, pelajar yang punya prestasi, punya nilai-nilai yang bagus, tetapi ternyata mereka tidak mencintai dirinya sendiri. Kita lihat beberapa waktu yang lalu di berita, tidak hanya 1-2 kali mahasiswa atau siswa yang bunuh diri, padahal mereka sewu dikaruniai wajah yang cantik, prestasi yang bagus, ya, tetapi mereka kurang apa ya, menghargai dirinya sendiri, tidak mencintai dirinya sendiri. Saya juga terkesan dengan salah satu guru di sini, Bu Mina. Kenapa? Dia mengajarkan anak itu untuk mencintai dirinya sendiri, belajar kendel. Bagus jelek itu urusan nanti, ya. Bagus jelek itu urusan nanti. Yang penting aku ajar kendel. Poin yang selalu saya pegang. Dan karena saya tahu, saya memang selalu tanya kepada anak saya, tidak hanya anak-anak kandung saya, tetapi juga anak-anak saya yang ada di kelas. Bagaimana dengan bapak ini? Bagaimana dengan ibu ini? Jadi saya bisa tahu gambaran mereka sebagai guru, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Dan saya suka sekali dengan guru-guru yang bisa memotivasi anak supaya mereka itu bisa mencintai dirinya sendiri sebagai pribadi yang utuh. Lanjut. Selanjutnya adalah terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia yang mencintai dirinya pasti ingin bertahan hidup, dan dia ingin hidup lebih lama. Jadi dia ingin hidup lebih lama, bisa
merasa kuat survive dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, merasa diterima. Ya. Kadang kalau saya menemui beberapa anak itu merasa, kok ibuku gak peduli sama aku ya bu, mamaku itu sibuk kerja tapi gak punya waktu buat membelajari saya, papaku itu loh bu malah kemana. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa mereka itu sebetulnya merasa tidak diterima, atau dalam artian bisa dikatakan mereka itu adalah anak-anak yang tertolak. Ya, itu juga menjadi kewajiban kita, ya, mengajarkan kepada anak bahwa mereka itu sebetulnya itu juga cintai. Ya, kita bisa mewujudkan kalau kita tahu mungkin anak itu kekurangan kasih sayang di rumah. Sentuhan sederhana, iya nak kabarmu hari ini, sudah makan belum, sudah sarapan belum. Di situ dia merasa bahwa dia kok guru ternyata sayang ya sama aku, ternyata guru itu memperhatikanku, menerimaku. Itu akan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini yang perlu dipenuhi anak, tetapi juga tugas kita baik sebagai guru maupun orang tua yaitu mengontrol hal tersebut. Karena kalau kita biarkan anak terlalu bebas, itu pun juga tidak baik. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kalau kita ingat motivasi, kan kita akan melihat di berita Mario Teguh misalnya dulu, ya, Mario Teguh itu motivator handal atau motivator sukses atau motivator terkenal. Menurut Bapak itu motivator itu apa? Ayo bilang, apa itu motivator Windra? Orang yang memberi motivasi. Orang yang memberi motivasi, mungkin Bapak Ibu yang lain. Pak Bali kok senyum-senyum kayaknya mau memberi jawaban. Pak Pepe. Ayo Pak Pepe, Pak Pepe. Saya pengen mendengar suara Pak Pepe. Yang menumbuhkan rasa. Menumbuhkan rasa. Iya. Rasa apa itu Pak? Tergantung motivasinya. Oh, tergantung motivasinya ya berarti. Ayo Pak Arif, Pak Wahyu. Motivator itu apa sih Pak? Kita kan sering motivator. Wah, aku pengen jadi motivator. Padahal apa ya motivator? Kita belum bisa mengenali motivator itu apa. Jadi sebenarnya hampir mirip bersama Bu Indra, Pak Rangga. Jadi kalau dari saya itu motivator itu orang yang kata-katanya atau apa namanya bahasa yang dia sampaikan itu mendorong orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah itu motivator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab semua. Mantap ya. Motivator itu orang yang memberi semangat, orang yang memberi rasa kalau kata Pak Jaka. Tergantung rasanya baik buruknya itu tergantung tujuannya. Kemudian Pak Wahyu tadi yang mendorong untuk mencapai suatu tujuan, kata ya Pak. Ya. Saya juga sependapat dengan Bapak Ibu. Motivator itu ibaratnya pembangkit, pemantik, penyemangat. Ya. Karena motivasi sendiri itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Misalnya, aku pengen dapat nilai bagus, berarti aku harus rajin belajar. Itu motivasi atau dorongan dari dalam diri anak yang timbul ketika dia ingin meraih suatu tujuan. Nah, adapun motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Ini yang paling saya sering jumpai di depan di anak didik saya pada awalnya. Aku makan isu ya, aku berangkat pagi, dan aku gak dihukum Bu Yeni. Oh, kok mulai soal laki-laki aku kesel. Nah, itu karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Mereka tidak ingin dihukum. Oleh karena itu dia melakukan sesuatu supaya tidak dihukum. Caranya apa? Berangkatnya harus lebih pagi, bangunnya lebih pagi. Itu adalah salah satu contoh untuk menghindari ketidaknyamanan.
ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu nuwun sewu, siapa yang sering kasih reward ke putra putri didiknya di kelas? Sudah ada yang sering memberi reward. Reward itu penghargaan, entah stiker, entah stempel, entah mungkin pensil. Apa namanya penghargaan tidak harus sesuatu yang wow kan, kecil, hal kecil. Ada yang sampun, ada Pak Wahyu, coba Pak, saya mau mendengar cerita jenengan terkait pemberian penghargaan kepada anak. Ya berdiri Pak. Kalau di kelas saya, karena kelas saya itu termasuk anak-anak yang butuh diberikan motivasi belajar yang tinggi. Jadi pertama itu saya coba kemarin itu saya buatkan stempel khusus untuk penghargaan mereka ketika selesai menyelesaikan suatu materi atau tugas belajar gitu ya. Jadi ketika sudah selesai nanti saya kasih stempel, ada apa? Ada tulisannya keren, belajar lagi, atau masih kurang diperbaiki lagi. Jadi di list itu nanti diceritakan kalau misalnya dia hasilnya bagus ya bagus gitu kan. Terus ada kolom tanda tangannya dan juga ada kolom nilainya gitu sesuai dengan yang dicapai oleh siswa tadi gitu. Serta di rumah juga karena anak-anaknya suka sekali dengan menggambar, jadi sebenarnya saya mencoba untuk mengapresiasi mereka gitu. Ketika melihat mereka ada di menggambar, mewarnai, saya coba fasilitasi di situ. Walaupun mungkin dari perjalanannya itu tidak semudah apa yang saya katakan gitu kan. Rintangannya banyak, tantangannya banyak. Apalagi anak-anak kelas 2 ini termasuk anak-anak yang harus disupport oleh support system yang memadai gitu. Itu saja sih sebenarnya. Kalau untuk sehari-hari saya biasa kalau saya hasilnya bagus saya katakan bagus, sama saya kasih feedback. Jadi nggak semata-mata hanya menguji saja ya, tapi ada masukan. Misalnya coba kamu nanti tanya sama Bunda yang minta feedback sini, nanti dikasih masukan oleh Bunda. Karena kalau saya yang kasih masukan nanti dari sisi apa ya, keahlian mungkin kurang. Nanti kalau ada dua lain yang kolaborasi, misalnya si A dia pintar mewarnai, bahkan sampai warnanya itu 3 dimensi gitu. Saya tanyakan ke guru yang lain yang seninya bagus, misalnya Bunda, coba tanyakan Bunda itu kurang apa. Nanti kan pasti dikasih masukan yang masukan itu bisa membangun atau mengembangkan si bakat atau minat anak tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi tadi Pak Wahyu menceritakan kalau beliau sudah memberikan bentuk-bentuk penghargaan kecil kepada siswanya, kepada muridnya di kelas, entah itu dalam bentuk tadi pemberian feedback atau mungkin pemberian stempel tadi yang bisa meningkatkan motivasi anak. Mungkin satu lagi Bapak Ibu guru, Bu Nina mau bercerita, monggo Bu Nina. Terima kasih Bu Ini. Kalau saya dalam hal memberi reward itu tidak harus dipotong. Saya mungkin agak juga. Saya mengatakan excellent atau luar biasa kalian. Jadi kata-kata itu sebenarnya sudah mendorong dari dalam. Tidak harus kenapa? Kalau saya mungkin beri makanan, itu makanan itu cocok untuk anak. Jadi saya lebih cenderung untuk kamu luar biasa sekali, excellent atau pujo. Saya lebih senang mengatakan pujo atau excellent luar biasa kalian. Jadi itu jadi tidak berpelajaran, tapi kata-kata yang bisa menumbuhkan mereka untuk semangat lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina, sudah cocok jadi motivator Bu Nina. Ya, sudah cocok. Kenapa saya katakan karena hal-hal kecil seperti yang dilakukan Bu Nina, Pak Wahyu dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang lain itu sudah mampu menciptakan motivasi anak. Walaupun mungkin belum sepenuhnya atau belum seluruhnya termotivasi akan hal itu, tetapi setidaknya kita sudah belajar
kelas 4 itu guru saya memang turun temurun terkenal sebagai guru yang killer, kalau kata orang galak. Dia tidak segan-segan mengatakan bodoh, tolong dan lain sebagainya. Maaf ini saya sampaikan ya, kata-kata seperti itu kan tentunya menimbulkan stigma negatif ya, bagi anak sendiri yang dikatakan seperti itu ataupun juga teman-teman di sekitarnya yang mendengarkan. Tetapi juga ya perlu kita ingat ya, tidak semua penghargaan itu kalau dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang baik. Itu nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri ya. Jadi anak-anak bisa menghargai itu, diri itu punya nilai-nilai yang baik. Walaupun mungkin orang berkata buruk tentang saya, tetapi saya sebagai manusia juga punya sisi-sisi atau nilai-nilai yang baik yang bisa saya tonjolkan atau bisa saya unggulkan. Nah, ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Tapi yang saya sampaikan, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Dia lebih takut dengan apa yang dikatakan orang, atau dia lebih takut dengan apa yang disampaikan, distatementkan orang lain. Ini termasuk dengan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain. Kalau aku mengerjakan PR berarti aku dapat 1 bintang. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal karena orang lain yang memberikan support atau dorongan. Sedangkan yang ketiga, untuk mendapat rasa puas dari dalam diri, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya. Yang tadi saya sampaikan. Artinya aku pengen dapat nilai bagus, butuh sergap sinau. Nah, itu termasuk salah satu contoh motivasi internal. Nah, ini tadi yang ingin saya bahas bersama. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu yang pertama dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada murid. Ya, jenenge murid dihukum. Akeh gak senenge, banyak tidak sukanya daripada sukanya. Tetapi ada juga yang saya pernah temui di kelas itu, ada juga anak yang suka dihukum. Karena apa? Wah, lumayan aku dihukum sama satu kelas, dan malah nonton cewek-cewek olahraga. Itu juga ada seperti itu, ya. Tetapi secara umum hukuman itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena apa? Dihukum biasanya anak-anak merasa malu atau terbebani dengan hukuman tersebut. Kemudian yang kedua itu memaksa murid. Dalam artian memaksa wajib harus kudu dilakukan. Yang ketiga menyakitkan hati. Ya, kita tahu setiap anak itu kondisi perasaan hatinya itu tidak sama. Kalau anaknya yang santai-santai aja lah, dia mau biasa rokok. Nah, itu anak-anak yang ibaratnya sudah kebal. Tetapi kita juga perlu melihat anak-anak yang punya hati yang peka, atau mungkin di rumah dia sudah terluka, di sekolahan dia terluka lagi. Kita perlu mempertimbangkan anak-anak yang seperti itu. Kemudian hukuman itu kadang membuat murid merasa takut, juga malah bisa jadi menyembunyikan kesalahan. Contoh yang baru saja tadi alami. Okta, kamu habis memukul anak kelas 3. Bunda, fitnah itu Bu fitnah. Tetapi setelah saya cocokkan, ternyata apa? Ternyata memang dia melakukan pemukulan itu tadi, walaupun versinya itu tidak sengaja. Jadi hukuman itu kadang membuat murid itu takut dan malah menyembunyikan kesalahannya. Itulah pentingnya kita juga perlu melakukan pendekatan personal dengan anak. Yang terakhir adalah menjadikan murid rendah diri, sama dengan terbebani tadi, karena dia akan malu, ya, malu dilihat temannya. Aku kok hukum terus ya? Itu adalah contoh bentuk hukuman yang menjadikan murid lebih merasa rendah diri. Penghargaan. Tadi Bapak Ibu menyampaikan penghargaan. Penghargaan itu bagus, tetapi bisa juga menjadi tidak efektif ketika kita melakukannya berlebihan. Dalam artian apa? Wah, aku nek dapat nilai 100 dapat pensil 1. Nek ulanganku 100 dapat 10, pensilku 10. Tapi
tapi itu kan pelajarannya Bu Nina saja. Nek pelajarannya Bu Yeni aku mau agak untuk pensil, ya. Jadi itu membuat penghargaan tidak efektif dan juga bisa merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Teman-teman di sekitarnya menjadi iri. Iya enak, saya itu petolonnya 10, aku si J tutup, ya. Itu adalah contoh merusak hubungan. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Kemudian juga yang kenapa saya baru menyadari kenapa Pak Nadiem kok meminta kita untuk tidak ada peringkat kelas, menggabungkan merdeka belajar, terus tidak ada sistem ranking sejak di kurikulum 13. Karena apa? Memberi ranking itu juga termasuk dukungan ternyata Bapak Ibu. Kenapa? Di satu sisi bisa memotivasi, wah yang satu bangga, ya kan bangga, bintang kelas juara. Tetapi bagaimana perasaan dengan mereka yang tidak dapat ranking, bahkan dapat nilai terendah? Padahal tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Anak saya yang 2 saja jelas berbeda, sudah saya lihat berbeda. Apalagi anak di dalam kelas yang tidak hanya 1, 2, 5. Kalau murid saya di SD lama itu mungkin hanya 1 kelas 4 anak. Itu saya sudah bisa petakan anak ini itu apa bagiannya. Tetapi untuk anak dalam jumlah kelas besar, memang kita itu ibaratnya perlu perhatian khusus supaya bisa mengetahui bakat minatnya. Dan dari sini saya baru tahu ternyata memberi ranking itu juga dapat apa ya, merasa anak itu terhibur. Kawannya 1 ya bangga, untuk ranking. Mungkin dia di matematika juga bisa jadi dia paling bagus di kelas. Karena itu mungkin saya baru tahu bisa memahami hal tersebut itu ketika saya belajar budaya positif. Jadi ada untungnya Bapak Ibu ikuti GP. Jadi teman-teman yang belum nanti bisa segera mendaftar. Sekalian iklan ini. Oke Pak Arif, semangat Pak Arif. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, dalam artian kita itu perlu memantau. Oh iya, penghargaanku ini sejauh mana loh yang tepat untuk anak. Perlu dievaluasi, kita monitoring. Kemudian stimulus respon. Kemudian mengajak anak untuk menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi adalah yang pertama, kita mengajak murid bertanggung jawab seperti yang tadi saya singgung tadi. Kita mengajak anak bersama-sama supaya bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jadi sudah nggak penting kita bilang, yo aku kayak ini. Siapa lagi mau bertanya boleh, tetapi kita tidak boleh menjustifikasi anak. Kita lebih mengajak anak. Kalau ini sudah terjadi ya sudah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi kita perlu mendidik anak bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dapat mengontrol diri sendiri. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Dalam artian di sini kita sebagai guru itu tidak hanya menyuruh anak, tetapi juga mengajak anak, ya, untuk bersama-sama mencari pemecahan masalah yang mereka alami. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau anak itu bermasalah, jangan biarkan mereka jutaan lama-lama, tetapi bisa kita ajak, yuk minta maaf yuk, ya. Dia nggak mau kok maafin aku. Biasanya kita temukan anak-anak seperti itu. Nah kita ajak, bisa kan? Kita, yuk tidak percaya sama Pak Bayi sama Bu Rina, kalau tidak mau memaafkan temannya itu di mata Tuhan itu sanksinya gimana? Nah, nanti kan bisa kita kolaborasi dengan guru agama atau bapak ibu guru yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan.
dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai pendidik itu biasanya kita memiliki 5 posisi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Sebagai penghukum, biasanya kita memberikan hukuman kepada anak itu baik dalam bentuk fisik maupun verbal atau mengancam. Kemudian membuat rasa bersalah, kita pakai suara yang lembut, tetapi dapat membuat murid tidak nyaman. Sebagai teman, kita tidak menyakiti, tetapi lebih mengajar atau mengajak anak untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian sebagai pemantau, memisahkan hubungan pribadi. Dan yang terakhir adalah manajer, yaitu menjadi mentor, guru, berbuat bersama murid dan diajak menganalisis kebutuhannya dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah tabel 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, biasanya kita menghardik atau menunjuk atau menyakiti, menyindir siswa. Sebagai pembuat rasa bersalah, kita biasanya ceramah. Itu biasanya saya sering melakukannya Bapak Ibu. Ibu ini udah kecewa cah, tak ulang aduh-aduh, kesel kok ini jangan sampai bijinya elek. Nah itu kita membuat anak menjadi merasa bersalah. Sebagai teman, biasanya kita tuh lebih cenderung rayu. Hakiku, manut gurunan, demi guru tolong lakukan ini. Nah itu termasuk sebagai teman. Atau sebagai pemantau, kita ingatkan kepada anak peraturannya apa aja. Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, nah, biasanya di gadang-gadang remaja gitu itu impiannya kepengen jadi manajer. Kita mengajak kepada anak. Setelah membuat keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran, kita mengajak anak. Kalau mereka melanggar aturan-aturan, kita tanyakan kembali ke mereka, apa toh yang kalian sepakati selama ini? Apa toh yang kalian yakini selama ini? Coba ayo diingat kembali, dilakukan dan diperbaiki. Nah, ini yang mungkin tidak asing bagi kita, karena saya lihat hampir di semua kelas, ini di kelasnya berada juga di belakang ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Next. Nah, coba ini saya punya sebuah gambar. Kalau dalam matematika ini bisa dikatakan diagram Venn, ya. Dari gambar ini ada yang bisa menyimpulkan atau menceritakan maksudnya apa? Monggo Pak Jaka. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, di gambar yang muncul di layar itu, semula awal titik awal yang berkenaan adalah peraturan kelas. Kemudian muncul keyakinan kelas, dengan positif dan tidak positif. Di alur ini semua saling berkaitan. Di titik pokok yang awal di situ adalah peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal hal ini dan sudah dari dulu diterapkan adanya peraturan kelas. Nah, untuk menumbuhkan peraturan kelas itu tadi, sesi yang disampaikan tadi oleh Bu Bude ini, yang ingin dicapai adalah budaya positif. Nah, di situ ada langkah yang harus ditempuh, mulai dari peraturan kelas, kemudian muncullah keyakinan kelas. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang disepakati oleh seluruh warga kelas utamanya, karena ini bentuknya adalah kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas itu nanti akan muncul lingkungan yang positif, karena dari peraturan pun itu sudah muncul hal yang positif. Apalagi diyakinkan pada keyakinan kelas akan muncul lingkungan yang positif. Di akhir lingkungan yang positif itu nanti akan membudaya. Jadi motivasi itu tidak kita dorong anak itu memunculkan motivasi kita, tetapi bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Ya itu nanti kalau bersama dengan kita terus, cepat atau lambat anak itu juga nanti akan berpindah kelas, berpindah sekolah dan seterusnya.
Hal itu otomatis kalau dia tidak bisa memunculkan motivasinya sendiri, itu nanti juga tidak akan bisa berlanjut. Sedikit umpama, izin Bu Yeni saya ke depan Bu. Ya, monggo Pak. Kalau di sini nanti, saya soalnya kecil, kalau tidak ke depan itu kelihatannya gimana? Tapi saya sebelum maju, saya tahu sendirian nggak enak Bu Yeni. Saya minta kemah untuk mendampingi saya di depan. Yang pertama adalah Pak Wahyu, kemudian Pak Roni, kemudian Mbak Sonia dan Bu Indra. Oke, ya, kita ke depan ya. Nah, iya, ke depan ya. Iya. Jangan ngantuk ya. Oke, sudah ya. Nah, di sini nanti Indra akan menuliskan sesuatu di kertas ini, tetapi jangan ditujukan ke siapapun. Satu kata saja yang rahasia. Jadi tidak ada yang tahu. Mulai dari Bu Yeni dan semuanya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Iya, iya silakan. Bebas Bu. Boleh kata Dinda, boleh kata sifat, terserah. Ya, tidak boleh mengintip ya. Oke, satu kata saja. Terserah bebas. Boleh benda, boleh nama hewan dan seterusnya. Oke, sudah Bu Indra? Ya, oke, bukannya dikembalikan ya Bu? Iya, takutnya nanti ke bawah pulang. Oke, karena sudah ini dilipat, ya, dilipat. Kemudian digenggam Bu. Digenggam. Berarti yang tahu hanya Bu Indra ya. Yang kedua dari misalnya, kemudian Pak Roni dan Pak Wahyu silakan bujuk Bu Indra supaya memberikan itu ke panjenengan. Nah, dibujuk. Bebas bujukannya. Mau merayu Bu Indra, nanti kalau itu diberikan ke saya tak jajain bakso. Nah, boleh ya. Apakah nanti luluh hatinya Bu Indra atau tidak? Oke, gitu ya. Coba monggo dimulai dari saya pergantian, tetap nanti urut ya sampai berhasil. Kita durasi berapa Bu Yeni? 1 menit. Oke, 1 menit ya. 1 menit per orang ya. Gitu, 1 menit per orang. Dibujuk, dirayu supaya carane Bu Indra bisa luluh dan memberikan kertas itu agar bisa dibaca bersama-sama. Monggo dimulai dari Mbak Sania dulu karena kan yang cewek sama cewek dulu nanti gantian. Oke, monggo. Ya. Boleh mendekat boleh enggak? Iya. Gimana? Silakan dirayu. Iya, enggak apa-apa Bu Indra, bagaimana? Ya terserah, pokoknya sampai diberikan. Oke, silakan. Sama gitu ya. Oke, ya enggak apa-apa. Terus saya pokoknya sebisa mungkin. Oke, setelah ini samping Bu, biasa samping ini ya. Oke. Oke, biar Oke, cukup. Selanjutnya Pak Wahyu. Ya. Berani Pak Wahyu gimana coba? Kalau merayu muridnya bisa, kalau ini merayu Bu Indra agar menunjukkan kertasnya. Monggo. Anda tidak akan dikasih tahu ke yang lain. Berarti janji ya. Rahasianya ada gaya. Oke, rahasianya mau dijaga. Janji. Jadi tidak. Beneran. Sudah diberikan ya? Oke, iya. Jangan dulu. Nah, kita coba lihat lagi ke layar ini. Kita ada peraturan keyakinan dengan positif dan tidak positif. Halnya sama dengan murid kita. Ya, ibarat kata tadi Bu Indra adalah murid. Ya, murid yang punya sesuatu yang dia akan memberikan apabila dia punya rasa kepercayaan. Betul ya Bu Indra ya? Rasa percaya yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini nanti kalau ada muncul rasa kepercayaan, otomatis budaya positif ini nanti akan terbentuk. Nah, sekarang tugasnya Pak Wahyu, silakan buka Pak. Isinya apa? Iya, janjinya kan gitu. Ya, kita lihat dari janji yang tadi. Iya, tapi tidak akan dikasih tahu ke yang lain. Oke. Kan kegiatan dan sekarang sudah buka. Sudah kita tutup ya tadi ya. Ya silakan buka. Ya, oke, silakan dibuka Pak.
Oke. Bim Sabim Abrakadabra. Ya. Mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya ya, mana tulisannya betul. Iya, kata gitu. Oke, iya. Sudah ya Pak ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di dalam motivasi yang tadi diberikan sama dengan halnya kita bersama murid kita, bagaimana kita menaruh rasa percaya itu dan akan muncullah keyakinan, lingkungan positif dan budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pimpinan Pak Wahyu, khususnya di tepuk tangan yang beri yang terbaik. Oke, saya kembalikan ke Bu. Terima kasih. Nah ini tadi yang mau saya maksudkan itu tadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jakar, Bu Indra, Bu Sonia, Pak Wahid dan Pak Roni yang sudah bermain peran. Kalau ini tadi istilahnya kita bermain peran. Jadi berangkat dari peraturan kelas kita mengajak anak. Kalau peraturan itu kan kesannya hanya satu arah saja. Jadi kue aku saya gawe sebagai guru, kue karek ngelakoni cak ya. Di sini kita bergerak, berubah, mengajak menjadi mengajak anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, jika setiap semua anak sudah bisa kita ajak untuk meyakini, menyepakati dan melakukan bersama, tentunya akan muncul lingkungan yang positif. Tapi tentunya yang kita harapkan lingkungan positif kan tidak hanya di 1-2 kelas saja atau dengan bapak ibu guru tertentu, ya, tetapi semuanya, sehingga bisa menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SDN Parenggan 01. Tepuk tangan untuk semua bapak ibu guru. Berikut adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Kemudian setelah dibuat dalam kalimat positif,
positif, guru dan murid meninjau kembali keyakinan kelas yang penting yang bisa dilakukan sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan di awal tadi. Setelah itu, mereka mengecek dan menyepakati keyakinan kelas dengan cara menandatangani keyakinan kelas yang sudah jadi. Setelah sudah jadi, baik saya maupun guru menandatangani, kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Adapun tolak ukur keyakinan kelas yang pertama adalah terciptanya merdeka belajar bagi anak. Dalam artian mereka bebas mengemukakan pendapatnya, berbagi pendapat demi keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Kemudian mereka dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Jadi kalau mereka lupa atau melanggar, kita bisa ingatkan kembali. Ayo, apa yang sudah kami yakini bersama? Ayo, apa yang sudah kalian sepakati bersama? Ya. Kemudian terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Tentunya tadi salah satunya kita memposisikan diri sebagai seorang teman itu supaya adanya komunikasi aktif antara guru dengan murid. Dan yang terakhir adalah anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas secara luas, tidak hanya di kelas tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Materi yang terakhir saya pelajari adalah terkait segitiga restitusi. Di mobil ini bagi saya bagian yang menarik itu ini Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak di kelas saya ajak buat film pendek. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang terlibat, tetapi semua yang ada di kelas terlibat. Mereka sampai ini ibu bikin film, bisa buat lagi ya Bu yang lebih panjang. Berarti ada ketertarikan mereka dari apa yang saya pelajari. Di segitiga restitusi ini meliputi 3 tahap, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru atau langkah-langkah yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar serta berusaha untuk mau jujur. Nah, ini contoh yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu maupun disaksikan film pendek yang dilakukan anak-anak saya. Tahu dulu halnya, salah memakai
saya besok yang tidak lagi mengurangi kesalahan dengan saya menyadari kesalahannya dalam berusaha sekarang saya mulai kembali sekolah untuk belajar baik nah cukup itu kalau bagiannya. Jadi sebetulnya ada 2 kasus Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita, hanya 1 kasus yang saya tampilkan. Jadi itu adalah contoh praktik baik yang tidak saya lakukan sendiri, tetapi juga saya mengajak anak-anak. Di situ saya mengajak anak-anak untuk mempraktekkan segitiga restitusi, di mana dalam menyelesaikan masalah yang dialami anak itu ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal atau bersalah menjadi positif. Jadi dia tidak langsung down mentalnya, tetapi dia mencari solusi. Kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak adalah contohnya berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Ketika kita memberikan pengertian kepada anak bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, kita bisa memvalidasi tindakan salah yang mereka perbuat. Tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi saat melakukan kesalahan itu. Hal itu bisa kita kuatkan dengan menyampaikan kamu pasti punya alasan melakukannya, atau apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik esok hari. Dan yang terakhir, kita kembalikan kepada anak tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama, yaitu dengan bertanya apa nilai yang kita percaya dan kelas ideal apa yang ingin kamu capai. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nurdayani Lestari yang memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Sungguh luar biasa, ya. Kita dipaparkan, dijelaskan, diberi cara agar kita memahami bagaimana cara-cara kita menumbuhkan budaya positif pada anak, pada diri kita sendiri, sehingga mengimbas ke lingkungan kelas kita, ke sekolah kita, dan semua warga sekolah di SD Paragan 01 ini, ya. Dilanjutkan acara selanjutnya, masih ada waktu. Saya berikan untuk sesi tanya jawab. Ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, saran, kritik, umpan balik, sharing, ya. Kita anggap ini adalah sharing pengalaman Bapak Ibu yang berharga untuk menjadikan Ibu Nurdayani Lestari semakin tambah bersemangat dan dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-9 Kabupaten Banten ini. Saya berikan 3 ya Bu, boleh ya? Silakan. Mungkin dari Ibu PP menguatkan CGP-nya itu adalah hal yang sangat berharga bagi CGP-nya. Silakan Ibu PP. Oke, terima kasih. Untuk budaya ini sudah sangat bagus, mau ditingkatkan lagi untuk kedepannya, apalagi kelas kita di mana anak sudah mulai beradaptasi dari sisi anak-anak ke dewasa, itu sangat sensitif sekali. Kadang anaknya batas dan sebagainya. Dan saya harap panjenengan bisa untuk lebih memahami karakter anak didik panjenengan, apalagi di sini tidak terlalu banyak, harus bisa konsisten, bisa membagi waktu antara CGP dan juga berbagi praktek dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak juga. Itu pesan saya, dan kalau Bapak Ibu yang lain monggo ikut CGP selanjutnya. Itu berdua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dora Desiana sebagai pengajar praktik dari Ibu Nurdayani Lestari.
Nah, yang selanjutnya saya juga ingin meminta Bapak PP kita yang ada di SD Warga 01 Pati, saya minta berkenan untuk memberikan saran kritik umpan balik kepada Ibu Huliani Yeni Lestari dari materi yang telah dibawakan oleh beliau. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sungguh luar biasa sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni, lengkap, jelas, dan itu harapannya adalah nanti akan berdampak kepada Bapak dan Ibu yang lain. Dan tadi motivasi sudah disampaikan begitu rinci, dan nanti akan berdampaknya itu dimulai kapan? Secepatnya ya Bu ya? Secepatnya. Setelah hari ini berarti besok pagi sudah mulai berdampak kepada murid-murid kita di masing-masing kelas. Itu saja dari saya. Makan ikan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PP kita dan SD kita yang telah kita bawakan. Selanjutnya saya minta satu dari rekan-rekan guru. Pak Arif? Siapa? Ya, Pak Arif, Bu. Arif. Pak Wahyu monggo Pak. Yang senior mawon Bu Sonia bisa. Ayo, monggo Pak Wahyu, silakan memberikan saran kritik. Saya mau bertanya ke Bu Yeni ya boleh. Bagaimana Bu Yeni caranya mengikuti CGP? Silakan dijelaskan dulu Bu sebelum acara kita selesai. Rajinlah berdoa, Bu. Katanya rajinlah berdoa. Jadi saya melanjutkan tadi ya promosinya dari Bu PP-nya Bu Yeni. Monggo kita gali apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah kita miliki, kita kembangkan, selanjutnya kita imbaskan ke rekan guru kita, tidak hanya di sekolah ya. Saya sambil menyimak. Jadi kita semua ini punya potensi dan karakter masing-masing dan bisa. Jangan sampai putus di tengah jalan, jangan sampai semangat kita semua ini menyerah sampai di sini saja. Itu ya, saya kira tadi saya menyimak dari awal sampai akhir. Atau mungkin masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sekiranya sudah jelas ya. Ya, saya sendiri ini boleh ya Bu saya memberikan saran dan kritik untuk Yeni. Ya, saya sendiri sebagai rekan sejawat dari Yeni dan juga rekan dalam pendidikan dalam guru berada Angkatan 9 Kabupaten ini, saya merasa bangga, kita bangga menjadi bagian dari program Jalan Guru Penggerak. Karena apa? Banyak guru-guru yang ikut mendaftar, namun banyak juga yang tidak bisa ikut. Jadi kita yang ikut ini harus merasa bangga dan kita tidak boleh patah semangat sampai di sini. Meskipun dengan berbagai halangan dan rintangan, kita tetap saling memotivasi, saling bersemangat, saling menyemangati antara rekan-rekan CGP ini. Itulah suka dukanya. Jadi nanti saya harap teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain seperti Pak Wahyu, Pak Arif, Bu Nia, Pak Poli, kita monggo kita ikut bersama demi apa demi sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi itu saya kira untuk diseminasi budaya positif di sekolah dari SD Warga 01 Pati ini oleh calon guru penggerak Ibu Huda Yeni Lestari. Saya nyatakan ditutup. Kita berikan tepuk tangan yang menghargai Ibu Huda Yeni Lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pribadi saya ucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas segala salah kata. Akhir kalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.